Shalom. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Yesus untuk menebus kesalahan, kejahatan, dosa-dosa kita. Nah, hari-hari ini kita tahu hampir semua negara sedang berjuang keras melawan wabah COVID-19 yang menulahi orang yang lalai membersihkan dirinya, kesehatannya, kebugaran dirinya. Ya, padahal dia tak sadar dirinya kalau ada di luar itu membawa macam-macam virus. Antara lain virus ini pulang ke rumah tidak mandi, tidak apa-apa, langsung masuk kamar berbincang-bincang dengan keluarganya. Dia tidak sadar bahwa dia sedang menulari wabah yang membahayakan semua anggota keluarganya. Sangat ironis memang. Sampai-sampai anggota keluarganya ada yang terpapar, dia masih mengatakan, kenapa dia? Kalau kena COVID, siapa yang nularin? Nah, kasihan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untung Polda Negara Republik Indonesia cepat mengambil tindakan tegas untuk mengatasi wabah ini. Setidak-tidaknya dengan peraturannya yang dikeluarkan bahwa melarang dan menangkap, bahkan bisa menyebloskan dalam penjara orang-orang yang masih saja berkeliaran di luar tanpa tujuannya. Dan ini adalah kepedulian untuk masyarakat supaya jangan terkena COVID-19. Nah, Bapak Ibu, di Alkitab tercatat orang-orang yang peduli keselamatan bangsanya, keselamatan kehidupan orang-orang yang mereka kasihi. Kita bisa baca di Ester pasal 4. Itu adalah kisah Mordekai dan Ratu Ester yang cantik, berani menempuh resiko, tapi dengan penuh strategi, cerdik, membela bangsanya dari pemusnahan. Luar biasa, bukan? Di medsos juga kita dipecut, dicambuk dengan postingan orang-orang, bahkan anak-anak kecil yang ikut berdoa memberkati negara-negara, bangsa-bangsa yang sedang terkena wabah COVID ini. Lewat apa? Lewat benderanya, mereka tumpangin tangan, mereka berdoa sambil menangis. Bukan menangis terseduh-seduh, mungkin meraung-raung. Sangat mengharukan. Sungguh luar biasa. Yang saya mau tanya adalah sekarang, bagaimana dengan kita? Seberapa besar kepedulian kita terhadap keluarga, terhadap gereja, terhadap bangsa? Mereka sedang bergelut untuk mendapatkan sesuatu. Mereka butuh bantuan, ya, bantuan dari kita. Dan itu dipantau oleh banyak orang. Siapakah kita? Apa yang telah kita lakukan? Bahkan Tuhan sendiri pun menilai dari atas apa yang kita lakukan. Ya, saya sangat bangga sebagai gembala GPR Karanganyar kalau orang-orang di GPR masih ada yang peduli dengan kesulitan jemaat yang ada di GPR Karanganyar yang dalam kesulitan karena lockdown ini. Bahkan sampai orang-orang di sekitar GPR Karanganyar yang membutuhkan uluran tangan, sembako, meskipun itu diambil dari dana diakonia. Luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu, saya mau tegaskan dengan luar biasa. Ada satu yang harus kita ketahui, ya,
Tuhan Yesus lebih bangga kepada pribadi yang membantu dari koceknya sendiri. Ya, karena apa? Karena itu membuktikan mereka mengaplikasikan dua hukum utamanya. Nah, kita bisa baca di Markus 12 ayat 30-31. Nah, bisa dibuka nanti di rumah. Ya, lalu di Alkitab, di kitab Ibrani diingatkan lagi. Ibrani pasal 13 ayat 16. Di situ dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Lalu kriterianya apa saja? Antara lain di 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Di 2 Korintus 9 ayat 7-8 di situ katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dua kriteria ini yang sangat dibutuhkan kalau kita mau memberi bantuan apa saja kepada siapa saja. Karena di ayat 8-nya itu katakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya, mari kita satukan tekad dengan judul yang sama. Visi misinya dicanangkan melalui doa, puasa, plus pelaksanaan secara fisik. Ya, berjuang untuk kemajuan, untuk keberhasilan yang berdampak untuk memuliakan Tuhan. Ya, lewat apa? Lewat pelayanan kita di dunia sekuler, di sektor kerohanian. Yesus telah membuktikan kasih-Nya, empatinya, sehingga mengorbankan nyawanya. Kalau dia tidak peduli mengikuti keinginannya sendiri, membelot, wah, kita binasa. Sekarang giliran kita bekerja, berkreasi, berprestasi untuknya. Tidak percuma kita mengadakan perjamuan kudus, karena kita meneladani dia, bahwa dia yang pernah melakukan untuk kebaikan kita, untuk keselamatan jiwa kita. Nah, Bapak Ibu, kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Dan nyanyikan sebuah lagu yang mudah. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Jumat Agung 2000 tahunan yang lalu, kalau Yesus tidak disalibkan, Yesus tidak mengorbankan nyawanya, kita habis semuanya. Ya, mari kita siapkan. Saya akan membacakan beberapa ayat sebelum kita masuk dalam perjamuan. Ya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, mari kita ambil roti yang sudah disiapkan. Kita angkat dengan tangan kanan kita. Lalu kita diingatkan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus.
Kita angkat cawan. Firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Luar biasa Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan beri kepada kami. Karena Tuhan peduli kepada setiap kami. Kami juga mau melakukan hal yang sama Tuhan. Jadi karena kami hati yang rela, hati yang mau berdasarkan iman, berdasarkan kasih yang tulus untuk membantu, untuk melakukan sesuatu, untuk orang-orang yang membutuhkan, bahkan untuk kebutuhan gereja, untuk kebutuhan apapun yang bisa mempermuliakan nama Tuhan, yang berdampak, kami lakukan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.